Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Santia Pratiwi dengan NIM D1B1230052. Saya dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Saluleo. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh cahaya terhadap perkecambahan dan efek berbagai jenis hormon tubuh terhadap pembentukan akar. Video ini saya buat karena tidak lulus respon praktikum mata kuliah fisiologi tanaman. Baik, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengaruh cahaya terhadap proses perkecambahan. Cahaya merupakan salah satu faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi proses perkecambahan biji. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan biji menjadi tanaman baru yang dimulai setelah biji disemai dan menyerap air. Cahaya dapat memiliki berbagai pengaruh terhadap perkecambahan, baik dalam hal kecepatan perkecambahan maupun arah pertumbuhan tanaman. Cahaya berfungsi sebagai pemicu atau faktor yang mengatur proses pertumbuhan biji dan perkembangan tanaman setelah perkecambahan. Cahaya juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman yang terkena cahaya akan memiliki daun yang berwarna hijau, sedangkan pada tanaman yang tidak terkena cahaya atau kekurangan cahaya akan memiliki daun yang berwarna pucat. Tanaman yang terkena cahaya matahari akan memiliki pertumbuhan yang kokoh, sedangkan tanaman yang kekurangan cahaya matahari akan menunjukkan gejala autiolasi atau pemanjangan pada tanaman. Tanaman yang terpancar sinar matahari langsung akan menghasilkan klorofil yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tanaman yang kekurangan cahaya. Cahaya memegang peran penting dalam perkecambahan biji. Tanaman juga dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan respon mereka terhadap cahaya dalam perkecambahan. Yang pertama ada tanaman fotomorfogenik. Tanaman fotomorfogenik merupakan tanaman yang pertumbuhan dan perkembangannya sangat dipengaruhi oleh cahaya melalui proses yang disebut fotomorfogenesis. Fotomorfogenesis adalah perkembangan struktur tanaman yang dikendalikan oleh cahaya. Pada tanaman ini, cahaya bertindak sebagai sinyal untuk menggantikan gen-gen yang terlibat dalam perkecambahan dan pertumbuhan awal. Yang kedua, ada tanaman skotomorfogenik. Tanaman skotomorfogenik adalah tanaman yang tumbuh dalam kondisi gelap atau minim cahaya dan menunjukkan ciri-ciri khusus seperti batangnya yang panjang, daunnya kecil atau belum berkembang sempurna, dan warna pucat karena kekurangan klorofil. Fenomena ini terjadi karena tanaman menyesuaikan diri dengan ketiadaan cahaya untuk mencari sumber cahaya agar dapat melakukan fotosintesis saat cahaya tersedia. Cahaya juga berpengaruh sebagai pengatur arah pertumbuhan, yaitu setelah biji berkecambah, cahaya memainkan peran penting dalam fototropisme atau respon tanaman terhadap cahaya. Tanaman cenderung tumbuh menuju cahaya. Fenomena ini disebut positif fototropisme. Arah pertukaran akar dan batang juga dipengaruhi oleh cahaya, dengan batang cenderung tumbuh menuju sumber cahaya sementara akar lebih cenderung tumbuh menjauhi cahaya atau negatif fototropisme. Adapun pengaruh kekurangan cahaya yaitu kekurangan cahaya dapat menghambat perkecambahan biji yang memerlukan cahaya untuk tumbuh. Tanaman yang berkecambah dalam kegelapan atau cahaya rendah akan mengalami proses perkecambahan yang lebih lambat dan pertumbuhannya lebih lemah. Tanaman yang tidak mendapatkan cukup cahaya setelah perkecambahan akan mengalami etiolasi, yaitu kondisi di mana tanaman memiliki batang yang panjang, tipis, dan pucat karena kurangnya proses fotosintesis. Adapun pengaruh cahaya terhadap proses perkecambahan, yang pertama, pemicu perkecambahan, yaitu di mana biji tanaman yang membutuhkan cahaya memiliki protein fotoreseptor seperti fitokrom yang sensitif terhadap panjang gelombang cahaya tertentu, cahaya merah dan biru. Fitokrom merespon cahaya dan mengaktifkan gen yang terlibat dalam proses perkecambahan biji. Yang kedua, panjang gelombang cahaya, yaitu cahaya yang diterima oleh biji dapat mempengaruhi metabolisme biji dan kemampuan untuk berkecambah.
Cahaya merah sekitar 600 mm cenderung merangsang perkecambahan, sedangkan cahaya jauh merah sekitar 730 mm dapat menghambatnya. Fitokrom yang terdapat dalam biji merespon panjang gelombang ini dan mempengaruhi keberlanjutan perkecambahan. Yang ketiga, kuat atau lemahnya cahaya, yaitu tidak hanya panjang gelombang cahaya yang penting, tapi intensitas cahaya juga sangat penting. Beberapa biji memerlukan cahaya dan intensitas cahaya tertentu agar proses perkecambahan dapat terjadi dengan optimal. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu efek berbagai jenis hormon tumbuh terhadap pembentukan akar. Hormon tumbuh atau fitohormon adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh tanaman untuk mengatur berbagai proses pertumbuhan dan perkembangan, termasuk pertumbuhan akar. Pembentukan akar merupakan bagian penting dalam pertumbuhan tanaman karena berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah serta memberi dukungan mekanik bagi tanaman. Beberapa jenis hormon tumbuh yang berpengaruh terhadap pembentukan akar, diantaranya ada auksin, sitokinin, giberelin, asam absisat, dan etilen. Auksin adalah hormon tumbuh yang paling penting dalam proses pembentukan akar. Auksin berperan dalam merangsang pembentukan akar lateral dan mempercepat pertumbuhan akar pada tanaman. Beberapa pengaruh auksin terhadap pembentukan akar adalah sebagai stimulus pembentukan akar lateral, pembentukan akar utama, dan penggunaan pada perbanyakan tanaman. Sitokinin adalah hormon yang berperan dalam membagi sel dan merangsang pembelahan sel pada bagian akar. Namun, efek sitokinin terhadap pertumbuhan akar cenderung menghambat pembentukan akar jika tidak sesuai atau tidak seimbang dengan auksin. Giberelin adalah hormon tumbuh yang berfungsi dalam mempercepat proses pertumbuhan tanaman, terutama pada batang dan tunas. Meskipun giberelin berperan dalam pertumbuhan tanaman secara keseluruhan, pengaruhnya terhadap akar juga, yaitu akan mempercepat pertumbuhan akar dan berpengaruh dalam kecepatan pembentukan akar. Asam absisat atau ABA adalah hormon yang berperan dalam mengatur respon tanaman terhadap stres seperti kekeringan atau suhu tinggi. Asam absisat juga mempengaruhi pembentukan akar, terutama dalam kondisi stres. Etilen adalah gas yang berfungsi sebagai hormon tumbuh yang mempengaruhi banyak aspek fisiologis tanaman, termasuk pembentukan akar. Baik, itulah pembahasan saya mengenai pengaruh cahaya terhadap perkecambahan dan efek berbagai jenis hormon terhadap pembentukan akar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.